Kita mungkin 4 menit lagi ya Pak Hendra ya. Udah Baik, dong. Pak. Oke, thank you Pak. Thank you. Mau usaha cepat maju? Transaksinya pakai Kris Bank Sinarmas dong. Karena kamu bisa terima pembayaran dari semua aplikasi Kris. Pembukaan rekeningnya bebas setoran awal. Dana langsung masuk ke rekeningmu secara real time. Laporan transaksi bisa dilihat langsung di handphonemu dengan aplikasi Simas Merchant. Cara daftarnya mudah dan cepat loh jika kamu sudah punya Simobi Plus. Pertama-tama, kamu harus login Simobi Plus dan pilih Apply dan Manage Merchant. Lengkapi pula informasi usahamu. Daftarkan orang yang menjadi kasirmu dan konfirmasi semua data yang sudah diisi. Setelah menjadi merchant Bank Sinarmas, kamu dapat mendownload aplikasi Simas Merchant. Di sini, kamu bisa melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Pembukaan usaha jadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih pintar dengan Simobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas. Biasakan sekarang, luar biasa nanti. Perkenalkan Prisa, si cantik serba bisa. Halo, aku Prisa. Aku virtual assistant Bank Sinarmas yang siap bantu kamu 24 jam setiap hari. Mau dapat info dan promo seru? Atau lokasi ATM dan kantor cabang Bank Sinarmas di dekatmu? Prisa siap membantu. Wah, asik banget. Kalau mau tanya lebih lanjut tentang produk dan layanan Bank Sinarmas, Prisa akan sambungkan kamu dengan Bank Sinarmas Care. Cukup ketik Bank Sinarmas Care, kamu bisa lanjut berkomunikasi dengan agen Bank Sinarmas Care. Nah, sekarang sudah kenal dong dengan Prisa. Semua info tadi bisa kamu dapatkan langsung di handphonemu. Yap, gak perlu repot lagi cari info promo dan layanan Bank Sinarmas. Langsung aja chat Prisa di 088 22 1500 153. Prisa juga akan terus mengembangkan diri untuk jadi lebih baik lagi. Bank Sinarmas. Biasakan sekarang, luar biasa nanti. Ya, selamat siang Pak Frans. Oke, selamat siang Pak Dharma. Ya, Pak Frans, mungkin kita bisa langsung mulai saja Pak. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 2 siang Pak, waktu Jakarta ya Pak ya. Mungkin untuk Baik. mempersingkat waktu silakan Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang buat Mas Sarif. Saya biasanya panggil Mas Ari nih. Nah, Mas Ari kemudian dengan teman-teman eksportir dari komunitas Kontainer ID. Kemudian selamat siang juga buat Bu Marcel. Bu Marcel merupakan grup head kami di sini. Kemudian ada tim dari Bank Sinarmas juga. Ada nanti dari Pak Tesar, Trade Finance maupun akan bahas mengenai masalah LC. Kemudian ada Pak Dharma, kemudian ada rekan-rekan dari Regional Lead dari Jakarta. Saya lihat ada dari Jakarta Pak Hendra Gunawan dengan teman-teman lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya ya Mas Arif ya. Kita undang, kemudian Mas Arif dan teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini. Karena tadi ada beberapa hal yang saya dengar, walaupun dari banyak kesibukannya, masih bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan ke depannya proses ekspornya bisa berjalan lancar, baik dari Mas Arif selaku ketua komunitasnya, kemudian dengan anggota-anggota yang lain. Nah, saya lihat juga ini udah lebih dari 20 anggota yang masuk, bahkan udah 30-an kalau nggak salah. Memang sebetulnya sebagai informasi Pak Dharma dan teman-teman dari Bank Sinarmas, sebetulnya yang saya lihat total anggota dari Mas Sarif ini kurang lebih sekitar 174 anggota. 170-an anggota itu yang tersebar bukan hanya berada di daerah Jawa, tapi juga ada berada di wilayah Sumatera, bahkan ada yang dari NTT juga gitu. Namun memang kebanyakan berada di wilayah Jawa, khususnya di wilayah Surabaya. Oh, mohon maaf, di sini saya ada Bu Meke juga ya, Pak Mas Arya. Ada Bu Meke. Bu Meke ini merupakan regional lead nanti yang akan berhubungan langsung dengan teman-teman komunitas eksportir Kontainer ID, baik yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pimpinan kami, Bu Marcelina, yang selaku grup head RCBF.
Selamat siang, Bu Marcel. Ya, siang, Franz. Ya, baik Siang, Bu. Pak Syarif. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ada yang ingin disampaikan Bu? Sebelum kita memulai ininya, Bu Marcel, sebelum kita mulai materinya. Oke. Siang Pak Syarif ya, sama Franz, sama siapa tuh Dharma ya. Thank you udah atur kita semua Zoom siang ini, di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini, eksportir ya. Kita harapkan dengan materi yang nanti kita bisa sampaikan mengenai kebutuhan untuk ekspor ya kan, forex-nya, atau mengenai trade finance-nya, atau kebutuhan LC yang kita dari Bank Sinarmas kita bisa support, itu kita harapkan kita bisa kerjasama lebih dalam lagi. Nah, waktu siang ini kita juga mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk kita mendengarkan materi kita sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Kita harapkan tidak bosan ya Bapak Ibu ya, karena materi ini menurut saya cukup bagus, di mana kalau dari sisi teman-teman di sini selaku sebagai eksportir, tentunya kita bisa support dari Bank Sinarmas, kita bisa support apa sih yang menjadi kebutuhan daripada teman-teman eksportir, supaya dari Bank Sinarmas ini bisa memberikan yang terbaik setiap kebutuhan dari teman-teman eksportir. Mungkin dari saya dibantu juga oleh beberapa dari product owner selaku dari trade finance-nya atau LC-nya atau kebutuhan forex-nya. Gitu, Franz. Thank you ya teman-teman semua ya dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Marcel. Jadi seperti itu Mas Syarif, seperti yang disampaikan sama Bu Marcel, sebetulnya memang banyak hal yang bisa kita dapatkan, khususnya mengenai manfaat LC. Kita banyak tahu juga nanti bagaimana sih proses pembayarannya, mekanismenya seperti apa, dan terlebih lagi mengenai masalah SLA-nya atau Service Level Agreement-nya. Mungkin sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan, Mas Ari? Oke, terima kasih banyak Pak Franz. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ari ya. Saya dari Containeran ID. Jadi Containeran ID merupakan sebuah platform di mana kita menyediakan support end-to-end untuk para eksportir, dari mulai edukasinya, kemudian support data buyer-nya, kemudian shipping line dan juga forwardernya, sampai mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan Bank Sinarmas soal dukungan pembiayaan LC-nya. Jadi di Containeran ID kurang lebih saat ini anggotanya sekitar 200 orang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi memang betul seperti yang Pak Franz tadi sampaikan, bahwa masih sebagian besar anggotanya masih berada di Pulau Jawa. Dan ke depan mungkin kita bisa mendapatkan anggota-anggota yang di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu aja Pak Franz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Ari. Sedikit aja tambahan ya Pak Dharma dengan teman-teman atau tim dari Bank Sinarmas. Jadi memang komunitas Container ID ini sebenarnya khususnya di Mas Ari, yang bisa kita ajak untuk bekerja sama ke depannya itu tidak hanya dari sisi LC maupun pembukaan rekening falas maupun IDR atau forex-nya, tapi juga kebetulan Container ID ini ada tim forwardernya juga Pak Dharma. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah hal yang baik. Kita tidak hanya nanti bekerja sama dari sisi yang seperti yang saya sebutkan, tapi dari sisi forwarder juga nanti kita akan coba untuk jangkau, kita coba untuk ajak bergabung untuk bisa bekerja sama. Saya pikir sekian dari saya, Pak Dharma. Mungkin kita bisa, saya kembalikan ke Pak Dharma. Silakan Pak Dharma. Ya, baik Pak Franz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Bu Marcel. Nanti kita akan coba sedikit untuk mendengar paparan ya Bapak Ibu semuanya dari Bapak Tesar, di mana Bapak Tesar merupakan Departemen Head Financial and Institution Department, di mana bagiannya tersendiri pun akan menjelaskan secara lebih detail nanti terkait dengan trade finance. Nah, kemudian sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wisnu yang merupakan tim dari Treasury, Departemen Head juga. Nantinya juga akan menjelaskan produk-produk apa nih yang nantinya yang cocok apabila misalnya terkait dengan fasilitas foreign exchange gitu. Paling tidak ya mungkin apakah ada hedging di sana
ataupun dengan mata uang yang memang sangat diperlukan ya apabila terkait dengan perdagangan luar negeri seperti itu. Nah, di sini juga kami juga hadirkan juga tim dari corporate banking khusus untuk lendingnya juga ada Ibu Jayanti merupakan corporate banking lead RM. Nah, walaupun nanti Ibu Jayanti tidak membawa present langsung materinya, tapi nantinya apabila ada diskusi, feel free Bapak Ibu semuanya bisa ikut join seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Bapak Tesar untuk bisa memberikan presentasinya, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dharma. Oke, terima kasih banyak Pak Dharma, Pak Frans, Bu Marcel, dan rekan-rekan Bank Sinarmas lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Kontainer ID, Pak Syarif, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita Bank Sinarmas. Dan perkenalkan, saya adalah Tezar, bagian Financial Institution Division untuk di Bank Sinarmas, atau bisa lebih dikategorikan sebagai PIC, untuk transaksi trade finance, khususnya di corporate trade finance Bank Sinarmas dari sisi ekspornya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi pada kesempatan ini mungkin kita tidak akan go deep ke bawah ya untuk basic-basic dari transaksi LC, karena saya percaya melihat audiensnya sendiri dari Kontaineran ID mungkin sudah sangat familiar ya Bapak Ibu sekalian atas metode pembayaran menggunakan LC ini. Jadi kita coba menyajikan produk kita sesimpel mungkin, di mana nanti mungkin kita akan fokus ke arah Q&A juga ya Bapak Ibu, biar kami dari Bank Sinarmas tahu kira-kira apa yang bisa kita support untuk rekan-rekan di Kontaineran ID. Baik, dari sini juga saya bersama rekan saya, Bapak Wisnu, beliau adalah bagian Forex dari Treasury. Nanti setelah bagian saya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Wisnu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari teman-teman Kontaineran ID punya pertanyaan terkait Forex atau bahkan mau menanyakan gambaran ya Bapak Ibu ya terkait pricing dan lain-lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke topik pembahasannya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, mungkin kita, karena saya yakin yang lebih terkenal dari grup dari Sinarmas itu adalah grup-grup kita ya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan asuransi kita mungkin, atau mungkin grup kertas kita ya Bapak Ibu, mungkin dari Bank Sinarmas sendiri mungkin baru-baru familiar, dan untuk trade finance-nya sendiri juga kita bisa dikatakan masih baru ya Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit ya Bapak Ibu, karena kan kalau kata orang dulu kenal maka kata sayang ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk saja ke overview sedikit. Jadi memang kalau dibandingkan dengan bank-bank lain atau major banks yang sudah lama berkecimpung di bisnis trade finance ini, di mana mungkin Bapak Ibu sekalian di rekan-rekan di Kontaineran ID mungkin sudah bertemu dengan bank-bank besar sebelumnya. Nah, di sini kita ingin menjabarkan sedikit milestones dari kita. Memang kita untuk trade finance sendiri historinya masih lumayan singkat ya Bapak Ibu ya, jika dibandingkan dengan bank-bank besar atau bank-bank asing yang mensupport Bapak Ibu dari dulu. Tapi kami bisa dibilang dengan adanya grup yang besar ini itu adalah sesuatu blessing in disguise ya Bapak Ibu ya, di mana pada tahun 2011 memang pertama kali Bank Sinarmas itu memulai bisnis dari interbank trade finance business. Nah, di situ kita baru mulai bisnis pembiayaan dari banks to banks ya Bapak Ibu. Jadi kita belum terjun ke korporasi. Nah, seiring berjalannya waktu dan tuntutan dari grup-grup kami yang giat melakukan kegiatan ekspor, jadi di situ kami juga dituntut sebagai banks untuk perform, untuk mensupport grup-grup kami ini terkait kebutuhan ekspornya. Jadi di situ di 2012 kita memulailah membentuk suatu unit khusus untuk menjembatani kebutuhan antara trade finance corporate dengan perusahaan-perusahaan ekspor dan impor di Indonesia. Jadi visi dari manajemen kita setelah kita coba berjalan melalui grup bisnisnya ingin dikembangkan. Kenapa tidak untuk merangkul pengusaha-pengusaha terkait ekspor dan impor di luar dari grup kita. Nah, dari situ singkat ceritanya, dari situlah kita mulai berjalan, kita mulai mencari dan mencoba menggandeng komunitas-komunitas seperti salah satu Kontaineran ID ini untuk bergabung atau kita saling support terkait bisnis trade finance ini.
Jadi untuk bank buku 2, jadi Bapak Ibu mungkin bisa dikategorikan Bank Sinarmas ini adalah buku 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu masih di bank size-nya medium, tapi untuk size medium banks kita cukup confidence Bapak Ibu. Bank Sinarmas bisa membantu atau mensupport bisnis trade finance Bapak Ibu. Karena tadi Bapak Ibu, kita dituntut perform oleh grup kita, jadi sehingga kita dalam 10 tahun terakhir, 12 tahun terakhir sangat agresif untuk melakukan pengembangan produk trade dan sisi relationship bisnisnya juga. Di mana di sini tercermin sampai saat ini kita memiliki 250 RMA dalam 46 negara yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin bagi yang kurang familiar terkait RMA inilah yang memungkinkan kita untuk menerima LC dari masing-masing negara. Jadi untuk melakukan bisnis trade, kita mempunyai kontak langsung dari bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Bank Sinarmas di 46 negara. Selain itu, kita memiliki 46 trade finance limit, di mana trade finance limit yang kami maksudnya adalah kami bisa mengambil resiko bank-bank yang menerbitkan LC di luar negeri sana sebanyak 46 bank. Ini di luar dari Indonesia ya Bapak Ibu ya. Dan tidak terlepas dari 46 trade finance limit ini, apabila Bapak Ibu nanti ada kebutuhan untuk bank-bank spesifik dengan negara tujuan tertentu, itu bisa diajukan dan itu bisa kita proses untuk melakukan pembukaan limitnya. Jadi selain dari 46 limit di masing-masing bank tersebar di seluruh negara, kita memiliki kurang lebih total ya Bapak Ibu ya, 25 nostro banks dengan currency yang berbeda-beda. Mungkin nanti ini lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Wisnu. Ya, ini overview saja. Jadi dari yang saya sebutkan tadi ada 256 RMA. Di sini kita, Bapak Ibu bisa lihat jumlah RMA kita memang fokus banyak di Indonesia, tapi setelah itu ada China, Singapura, USA, Turki. Nah, di sini kita pengen lihat ini 10-nya ya Bapak Ibu. 10 paling banyak lah kita punya bisnis atau hubungan kerjasama dengan bank-bank di luar negeri. Jadi di luar ini masih ada ya Bapak Ibu seperti Filipina, Thailand, terus negara-negara seperti Inggris itu mungkin size-nya cuma 1 atau 2 bank, tapi kita tetap memiliki dengan hubungan bisnis dengan mereka. Baik, untuk nostro-nya sendiri mungkin Bapak Ibu bisa lihat kita punya variatif juga untuk nostro, untuk kepentingan nanti transaksi trade finance atau forex-nya. Di sini ada USD, CNY, Euro, Japanese Yuan, Pound Sterling, dan New Zealand. Nanti mungkin untuk nostro dan forex-nya saya serahkan ke rekan saya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini coba overview aja tentang transaksi trade finance kita. Nah ini Bapak Ibu, data ini kita ambil untuk kegiatan trade finance kita dalam menghandle dokumen untuk 4 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi dari 2018, 2019, dan 2020 ini dalam USD dan dalam jutaan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat kenapa kita ingin menunjukkan ini, karena kita ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu kontaineran ID sekalian bahwa kami cukup profesional dalam menghandle transaksi-transaksi trade finance khususnya trade ekspor ya Bapak Ibu, di mana di tahun 2018 total dokumen amount yang kami handle, yang kami pegang dalam portofolio kami adalah 924 juta US dollar. Di 2019 tertinggi kita di 1,1 miliar US dollar, dan pelan-pelan menurun ya Bapak Ibu ya, karena COVID happen ya Bapak Ibu, pandemi terjadi. Jadi kita di 2021 itu appetite dari manajemen karena ketidakpastian dari market dan ketidakpastian situasi ekonomi. Jadi trade finance kita di stop hampir total ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu di tahun 2022 dan 2023 ke depan ini kita udah mulai masuk lagi ke gigi 2, gigi 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah dapat lampu hijau lagi. Jadi kita coba buat naikkan volume transaksi lagi. Jadi oleh sebab itu rekan-rekan dari Bank Sinarmas mengontak Bapak Ibu mengadakan event seperti ini supaya kita bisa mengembalikan volume-volume transaksi trade finance kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat mungkin sekilas data saja 5 issuing bank yang biasa kami terima LC-nya, ada ABOC, ada Asian Merchant Bank, Industrial China Bank, dan Deutsche Bank. Nah, mungkin kalau dilihat dari sini, kebanyakan transaksinya adalah
tujuannya negaranya China ya Bapak Ibu ya. Tapi selain dari China, kita ada banyak transaksi dengan negara Singapura, Korea, Hong Kong, dan Taiwan. Dan currency yang kita gunakan selain dari USD itu, kita bisa menggunakan IDR untuk fasilitas SKBDN ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga welcome apabila Bapak Ibu ada yang menerima pembayaran menggunakan Chinese Yuan atau Euro. Jadi untuk trade finance sendiri, kita menerima bills atau LC dengan mata uang tersebut. Oke, dari situ sudah sedikit kita kasih overview Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke produk trade finance Bank Sinarmas. Kalau kita ngobrol trade finance, produknya sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi di Bank Sinarmas sendiri kita produknya masih plain vanilla Bapak Ibu. Jadi kita masih keep it basic. Jadi kita pengennya di mana produk-produk basic ini kita kuasai terlebih dahulu, kita cukup comfort dengan produk-produk basic dan kita sudah merasa kita menguasainya, baru mungkin kita akan expand produknya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekarang produk trade finance khususnya dari sisi impor ya Bapak Ibu ya, kita seperti yang tertera pada layar, kita ada 2 produk di mana kita bagi menjadi LC atau SKBDN base dan non LC SKBDN base. Kalau untuk LC SKBDN base, ini adalah penerbitan LC ya Bapak Ibu ya. Dan penerbitan LC ini masih terbatas pada size dan usance. Mungkin Bapak Ibu di luar sana ada mendengar UPAU, ada mendengar UPAS. Nah, kalau untuk di Bank Sinarmas, kita masih seperti saya sebutkan sebelumnya, masih plain vanilla juga ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada size dan usance. Serta untuk importnya kita bisa memberikan import financing ya Bapak Ibu. Kalau untuk non-LC, kita menawarkan transaksi inward documentary collection. Jadi apabila Bapak Ibu menerima pembayaran menggunakan DP atau DA dengan istilahnya pembayarannya tidak menggunakan LC tapi menggunakan dokumen diberikan melalui bank, itu kita juga bisa support kegiatan Bapak Ibu. Baik, untuk dari sisi ekspornya sendiri, kita bagi sama ya Bapak Ibu, kita kategorikan menjadi 2 bagian, di mana ada LC base dan non-LC base. Di LC base kita tawarkan collection. Nah, di sini kita ada bank limit financing ya Bapak Ibu ya. Mungkin di kesempatan ini saya akan meminta porsinya lebih banyak untuk membahas bank limit financing ini ya Bapak Ibu ya. Karena menurut kami secara internal produk ini cukup menarik untuk rekan-rekan eksportir semuanya. Selain ada bank limit financing, kita ada pre-export financing juga ya Bapak Ibu ya. Dan sisanya adalah non-LC, sama dengan import, kita ada non-LC tapi outward documentary collection. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai eksportir tidak ingin menggunakan LC, tapi tidak mau juga hanya sekedar TT, bisa menggunakan fasilitas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di tengah-tengah, jadi di mana dokumen-dokumennya masih dikirimkan melalui bank. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini tadi kita ngobrolin dari sisi import ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah flow issuing LC SKBDN. Jadi apabila Bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian tertarik untuk menerbitkan LC menggunakan Bank Sinarmas, ini adalah kurang lebih flow secara garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Di mana pertama-tama untuk penerbitan LC ini membutuhkan dokumen-dokumen legalitas perusahaan pastinya Bapak Ibu. Dan karena untuk fasilitas LC sangat terkait dengan kredit, jadi di sini kita pastinya akan meminta jaminan ya Bapak Ibu ya. Minta jaminan itu cash collateral atau fixed asset atau mix ya Bapak Ibu. Itu bisa didiskusikan langsung dengan bagian corporate kami. Nah, dari situ kita akan membutuhkan waktu untuk mengajukan fasilitas pembukaan LC Bapak Ibu sekalian kepada komite. Range-nya bervariasi ya Bapak Ibu. Tergantung dari kecepatan pemenuhan dokumen dan analisanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah itu baru ada setup LC line. Ketika LC line-nya sudah disetujui, baru Bapak Ibu sekalian bisa mengisi LC aplikasi. Jadi aplikasi LC atau SKBDN aplikasi ini Bapak Ibu sekalian bisa isikan di kantor cabang terdekat Bapak Ibu. Jadi untuk LC application ini bisa disupport oleh bagian LC departemen kita ya Bapak Ibu. Dalam pengisiannya nanti bisa dibantu oleh bagian LC departemen kami sebagai hanya extra service saja untuk Bapak Ibu supaya dalam pengisiannya itu tidak terjadi kesalahan.
Karena kan seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, apabila terjadi kesalahan dalam LC, itu biaya untuk revisi atau perubahannya juga memakan biaya. Setelah LC diterbitkan, dokumen examination, discrepancy handling, LC settle ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk flow penerbitan LC sendiri, saya rasa ini cukup basic ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sudah biasa di komunitas ekspor seperti ini, jadi sudah pasti familiar ya. Jadi ini produknya basic sekali Bapak Ibu, di mana jenisnya LC-nya ada 2, site dan usance, dan import financing. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki kebutuhan modal kerja untuk mengimport barang atau sebagai importir, jadi di sini persyaratannya itu adalah adanya credit line facility dengan jaminan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita udah ngomongin import, karena kita akan melihat resikonya datang dari Bapak Ibu sekalian, jadi kami membutuhkan analisa terlebih dahulu, setup fasilitas, dan jaminan ya Bapak Ibu ya. Either itu cash collateral atau fixed asset. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak masuk ke dalam detail skema-skema produknya sendiri atau skema di lapangannya seperti apa, karena dari saat info diterima, saya rasa rekan-rekan kontainer ID ini sudah cukup familiar, tapi apabila Bapak Ibu ada yang membutuhkan waktu di sesi lainnya untuk membahas secara terperinci atau yang masih kurang familiar terhadap metode pembayaran LC ini, bisa kita adakan sesi terpisah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu dari sisi impor ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada issuing LC, site license, dan import financing. Jadi kalau seandainya tadi collection, itu sederhana sekali ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu menggunakan Bank Sinarmas sebagai collecting bank. Jadi menerima dokumen-dokumen apabila Bapak Ibu sebagai importir, menerima dokumen-dokumen melalui Bank Sinarmas. Jadi nanti dokumennya dikirimkan oleh eksportir ke Bank Sinarmas, dan nanti dari cabang akan menginfokan ke Bapak apabila dokumennya sudah tiba. Ya, itu dari sisi impornya. Nah, ini dari sisi ekspornya Bapak Ibu ya. Kita seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya meminta waktu untuk membahas lebih detail terkait bank limit financing ini ya Bapak Ibu. Jadi bank limit financing ini adalah bank pembiayaan post export financing ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika barang sudah dikirim, dokumen sudah dipresent, baru kita bisa ngobrol tentang produk ini. Untuk bank limit financing ini, kenapa kita katakan cukup menarik? Karena dengan adanya bank limit financing ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kontaineran ID tidak perlu memiliki fasilitas kredit terlebih dahulu di Bank Sinarmas. Ya, dengan keuntungannya, yang pertama tidak menggunakan fasilitas debitur. Jadi seperti yang saya sebutkan, Bapak Ibu tidak perlu ada masuk proses pengikatan jaminan atau pembuatan fasilitas kredit terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menggunakan jaminan. Yang ketiga, pencairan transaksinya lebih mudah dan cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngobrol post-export financing ini, dokumen-dokumen berarti Bapak sudah present semua ya. Dan LC-nya itu sudah clean, dan dokumen sudah bisa dipindah tangankan ke Bank Sinarmas. Jadi apabila dokumen Bapak Ibu sekalian sudah clean dan tidak ada masalah, dan meminta kami untuk mencairkan di hari yang sama, apabila Bapak serahkan sebelum jam 12 siang, itu bisa kami cairkan di hari yang sama ya Bapak Ibu. Dan pricing yang kita tawarkan lebih murah. Dan untuk tahun ini dan hingga akhir tahun depan, kita ada special pricing terkait produk ini. Dan ini syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berminat untuk menggunakan bank limit financing. Yang pertama, Bank Sinarmas harus memiliki limit terhadap issuing bank. Jadi nanti mungkin rekan-rekan kontainer ID bisa info ke rekan-rekan Bank Sinarmas, bank-bank apa saja yang biasa digunakan, yang menerima atau rekan-rekan menerima LC dari bank mana saja. Nanti dari situ kita bisa infokan Bapak Ibu mana saja yang tersedia limitnya, dan apabila tidak tersedia oleh kami, mungkin bisa kami bantu ajukan. Itu syarat pertamanya. Yang keduanya, underlying-nya transaksi terbatas pada LC atau SKBDN ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan metode pembayaran di luar dari LC, itu kami belum bisa ya Bapak Ibu. Sedang kami ajukan, tapi saat ini belum bisa kami akomodir. Jadi untuk transaksi bank limit financing ini harus berdasarkan LC Bapak Ibu ya. Mau LC site atau usance, kita bisa bantu.
asal bentuknya masih LC. Dan yang ketiga, untuk negosiasi LC SKBDN harus melakukan collection terlebih dahulu di Bank Sinarmas. Ya, ini memang syarat internal dari Bank Sinarmas ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu kebanyakan menggunakan LC site dan ingin mendapatkan fasilitas negosiasi, itu pertama-tama harus melakukan collection terlebih dahulu ya Bapak Ibu di Bank Sinarmas agar dengan tujuan agar kita bisa melihat Bapak Ibu track record dari collection ini sendiri apakah bagus atau bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita lihat track record-nya bagus, kita dengan senang hati akan mensupport Bapak Ibu menggunakan fasilitas negosiasi ini. Jadi akan tetapi Bapak Ibu ini juga bisa masih negotiable untuk terms-nya dan untuk waktunya juga masih negotiable, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk collection-nya itu masih bisa diajukan. Dan ketentuan yang lainnya yang seperti saya ucapkan tadi, apabila dokumen diserahkan dan dilengkapi sebelum pukul 12, maka transaksi akan kami cairkan pada hari yang sama. Dan syarat minimumnya, apabila Bapak Ibu hendak menggunakan transaksi ini, minimal Bapak Ibu sekalian harus memiliki rekening giro di Bank Sinarmas, Bapak Ibu ya. Termasuk ke dokumen yang dibutuhkan, jadi untuk masing-masing transaksi ada perbedaan sedikit. Untuk negosiasi LC, yang kita butuhkan yang pertama adalah LC atau SKBDN site-nya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, dokumen yang dipersyaratkan dalam LC dan SKBDN itu harus diserahkan semuanya kepada kami, dan dokumen tersebut sudah comply, tidak ada diskrepensi ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu adalah ini harus mendapatkan letter clean dokumen dari LC departemen kita. Jadi akan dicek kembali oleh LC departemen kita apakah dokumen tersebut sudah valid dan tidak ada diskrepensi. Dan yang terakhir adalah memo permohonan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ingin menggunakan fasilitas ini, kita ada template-nya, itu Bapak Ibu sekalian harus mengisi memo tersebut sebagai tanda bahwa Bapak Ibu setuju untuk diambil alih LC yang Bapak Ibu miliki oleh Bank Sinarmas. Nah, sedangkan untuk di diskonto LC SKBDN, perbedaannya hanyalah akseptasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya mau ingin melakukan diskonto, itu yang Bapak Ibu harus punya pertama kali itu adalah akseptasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya tidak ada akseptasi, kita tidak bisa menjalankan diskonto ini. Dan yang ketiga adalah memo permohonan dari nasabah. Standar ya Bapak Ibu. Jadi agar ada secara tertulis bahwa Bapak Ibu telah menyerahkan LC Bapak Ibu sekalian untuk diambil alih oleh Bank Sinarmas. Nah, untuk terkait ini bebas ya Bapak Ibu ya, untuk transaksinya mau menggunakan USD, IDR, Euro, CNY juga kami bisa bantu Bapak Ibu untuk melakukan transaksi tersebut. Oke, ini flow discounting LC atau negonya Bapak Ibu ya, di mana apabila Bapak Ibu telah memiliki dokumen atau akseptasi dan limit bank sudah kami nyatakan ada, nah di situ Bapak Ibu bisa serahkan dokumen-dokumen tersebut kepada cabang pemelihara Bapak Ibu sekalian. Di situ akan kami proses dan Bapak Ibu harus menyerahkan promissory notes. Di sini yang dimaksud adalah surat memo tadi, permohonan untuk diambil alih LC-nya. Nah, di sini akan dilakukan cross-check kembali oleh LC departemen kami. Apabila sudah oke semuanya, langsung akan dicairkan ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dari bank limit financing ini sendiri, Bapak Ibu, kita ada promo pricing terkait financing ini. Mungkin ini akan berlaku dari bulan Desember ini hingga Desember tahun depan ya Bapak Ibu. Di mana syarat-syaratnya adalah yang pertama, perusahaan harus new to bank atau new to the product. Jadi baru di Bank Sinarmas dan belum pernah menggunakan produk bank limit financing ini. Untuk pricing-nya sendiri ya Bapak Ibu, di sini kita pricing-nya terms-nya SOFR only ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngobrol SOFR only berarti currency-nya adalah USD, hanya eksklusif kepada USD ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, mungkin Bapak Ibu terima LC dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu bisa dicek rate SOFR-nya atau bisa bertanya kepada kamu untuk rate SOFR-nya. Nah, di situ adalah yang Bapak lihat rate SOFR-nya, misalnya Bapak cek di website di Bloomberg, rate SOFR-nya
3,5 berarti rate-nya adalah 3,5 ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan melakukan penambahan rate apa-apa lagi. Nah, disinilah promo yang kami maksud. Jadi tidak ada penambahan lagi, rate-nya kita bikin transparan mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa cek SOFR sekarang berapa untuk 3 bulan, maka itu yang akan kita gunakan untuk melakukan negosiasi atau diskonto terhadap LC Bapak Ibu sekalian. Untuk dari size transaksinya sendiri itu sampai dengan 5 juta US dollar per perusahaan dan per tahun ya Bapak Ibu. Jadi apabila perusahaan Bapak Ibu menerima satu LC-nya sebesar 100.000, berarti Bapak Ibu bisa melakukan berkali-kali sampai total transaksinya itu adalah 5 juta US dollar di Bank Sinarmas. Apabila Bapak Ibu punya satu LC sebesar 1 juta US dollar, berarti hanya bisa 5 kali transaksi ya Bapak Ibu. Setelah itu akan mengikuti market price ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk SOFR ini di sini tulisannya per tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya sudah riset tahun 2023 sudah lewat, jadi kita bisa riset lagi nih Bapak Ibu dari awal untuk up to USD 5 jutanya ini. Jadi kalau bisa saya rangkum, di sini adalah syaratnya adalah new to bank, new to product. Boleh Bapak Ibu sudah jadi debitur silakan, tapi kan dengan asumsi Bapak Ibu belum pernah melakukan diskonto atau negosiasi menggunakan bank limit ini. Jadi masih terdapat pricing term SOFR only ini buat Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk transaksinya itu up to 5 juta USD per company per tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu belum mencapai kuota 5 juta itu, kami persilakan, kami akan selalu memberikan rate SOFR only ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ingatkan, fasilitas bank limit financing ini tidak memerlukan fasilitas kredit ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mencoba servis kami terkait trade finance atau treasury kami, Bapak Ibu bisa one time only transaksi di kami persilahkan Bapak Ibu ya, dengan syarat Bapak Ibu sudah memiliki rekening giro di Bank Sinarmas dan Bank Sinarmas memiliki limit terhadap bank penerbit LC-nya. Jadi one time only juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu limitnya di bank lain sudah full dan ingin tetap melakukan diskonto atau negosiasi, bisa kami support Bapak Ibu untuk melancarkan bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa kasih financing, post export financing ini dengan bank limit, dengan underlying-nya harus LC only ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk promo ini hanya eksklusif di mata uang US dollar ya Bapak Ibu ya. Di luar dari mata uang US dollar itu masih akan menggunakan market price Bapak Ibu. Jadi tapi kami cukup confidence kalau market price kami sendiri juga sangat kompetitif ya Bapak Ibu apabila dibandingkan dengan bank-bank besar atau bank-bank asing, asal tidak dibandingkan dengan plat merah ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan di sini tidak memerlukan fasilitas, jadi Bapak bisa coba one time, coba dulu transaksi di kita, coba convert trade forex, coba convert dana yang diterima menjadi IDR menggunakan rate forex kita di sini. Jadi kita men-encourage rekan-rekan kontainer ID untuk apabila memiliki LC, khususnya LC users ya Bapak Ibu ya, mungkin yang lebih gampang untuk dijalankan, itu one time, two time boleh dicoba untuk melakukan diskonto di Bank Sinarmas karena yang pertama tidak perlu menggunakan fasilitas, tidak perlu memberikan jaminan, dan apabila dokumen sudah comply, dokumen sudah sesuai dan yang dipersyaratkan sudah ada semua, proses pencairan kami confident bisa sangat cepat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke bagian tarif dan biaya Bapak Ibu. Mungkin tarif dan biaya ini saya tunjukkan saja Bapak Ibu sekedar untuk pembukaan LC-nya berapa. Note untuk Bapak Ibu konteneran ID sendiri, kita di Bank Sinarmas untuk bisnis trade finance-nya itu bisa dikatakan bisnisnya itu tailor made ya Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini untuk pricing-nya sendiri ini sebenarnya counter rate, tapi ini negotiable ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak saklek pada apa yang Bapak lihat di layar. Jadi ini bisa berubah tergantung pengajuan dari debitur. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kurang serak dengan komisi
pembukaan LC atau pricing yang kita hadirkan untuk penerbitan LC ini, Bapak Ibu bisa info ke marketing kami atau ke bagian FI, jadi nanti kita bantu untuk penyesuaian Bapak Ibu. Mungkin tapi biasanya Bapak Ibu dari komite kami akan meminta kerjasama juga kepada Bapak Ibu, komitmen lah. Jadi apabila kita bisa berikan special price, bagaimana untuk volume transaksinya, LC per bulannya bagaimana, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pembukaan LC, mungkin kalau untuk tarif dan biaya ini bisa, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian butuh, bisa kita emailkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini pembukaan LC, di mana komisinya adalah 0,125. Di sini ada setiap aktivitas LC itu kan melekat pada SWIFT ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat biaya-biayanya juga. Oke, di sini ada collection LC SKBDN. Ini biayanya collection ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan LC, tapi menggunakan documents against payment atau documents against acceptance di PDA, documentary collection, Bapak bisa melihat biaya-biaya yang kita sediakan. Akan tetapi Bapak Ibu, balik lagi ya, reminder sedikit. Ini biaya-biaya dapat kita ajukan, dapat kita sesuaikan dengan permintaan Bapak Ibu apabila komite kita melihat collection yang Bapak Ibu lakukan cukup konsisten dan cukup banyak, volumenya ini kita bisa adjust lagi ya Bapak Ibu ya, biaya-biaya yang dari tabel ini. Jadi ini ya biaya di PDA, mungkin untuk pricing bisa kita kirimkan saja nanti Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu dari bagian saya untuk trade finance divisi institusi. Jadi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, di situ ada extension kantor saya, atau nanti bisa langsung direct contact ke marketing yang menghandle perusahaan Bapak Ibu, nanti pasti akan disambungkan kepada saya atau rekan saya Victor Arthur di sini. Oke, mungkin sekian perkenalan overview produk trade finance kita dan sampai mana sih kegiatan trade finance Bank Sinarmas. Jadi apabila rekan-rekan dari Kontaineran ID memiliki pertanyaan, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Tesar atas informasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami sudah membuka sesi saat ini Bapak Ibu ya. Apabila ada pertanyaan, tadi saya sempat ada yang ingin bertanya, ini dari Pak Yohanes ya. Mungkin dari Pak Tesar bisa menjelaskan pengertian dari collection itu apa Pak? Ini pertanyaan dari Pak Yohanes. Oke Pak. Oh yang di chat ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke sebentar Pak. Mungkin saya coba cari share screen untuk mekanismenya ya Pak ya? Ya boleh Pak. Ya sebentar. Ya mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, apabila ingin feel free Bu. Kalau misalnya ingin langsung bertanya, silakan. Mungkin tapi kalau boleh izin satu persatu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar suaranya tidak bercampur-campur semuanya. Kalau ingin langsung bertanya, kami persilakan langsung. Vendornya dia nyediain yang satu juga, tapi yang satu harganya lebih mahal, yang satu lebih murah. Oke, untuk membahas pertanyaan Pak Yohanes, ya kita coba jelaskan ya Pak Yohanes ya, untuk documentary collection sendiri itu. Jadi documentary collection itu adalah kegiatan ekspor atau impor tanpa menggunakan LC, Pak Yohanes. Jadi bisa dilakukan melalui bank karena adanya permintaan dari eksportir untuk menyampaikan dokumen kepada importir dengan cara pembayaran tertentu. Nah, jadi untuk cara pembayarannya sendiri ini dibagi menjadi dua ya Pak Yohanes ya. Jadi di sini ada documents against payment, ada documents against acceptance. Di mana pembeli harus membayar kepada bank sebelum dokumen diserahkan. Itu kita sebut documents against payment. Jadi kalau untuk documents against acceptance, di sini pembeli harus menerbitkan janji bayar terlebih dahulu kepada penjual sebelum dokumen diserahkan. Jadi ini Pak Yohanes
ini satu tingkat di atas dari TT, tapi ini satu tingkat di bawah dari LC ya Pak Yohanes ya. Jadi kalau kita bilang TT nih Pak Yohanes, apabila metode pembayarannya menggunakan transfer Pak Yohanes ya, kita bisa lihat mungkin dokumennya itu kan akan dikirimkan manual ya Pak Yohanes ya, langsung kepada alamat eksportir Pak Yohanes. Jadi untuk DPDA ini pengiriman dokumen akan diserahkan melalui bank. Jadi dari banks to banks. Jadi dengan adanya DP dan DA ini akan memitigasi kesalahan pengiriman alamat. Jadi kalau seandainya dokumen-dokumen yang dikirimkan manual ya Pak Yohanes ya, berarti kan ada resiko di mana dokumennya nyasar ya Pak Yohanes ya. Nah, apabila dokumen tersebut tidak tersampaikan, jadi kan mempersulit importir untuk mengambil barang dari pelabuhan. Jadi resiko-resiko seperti ini kita mitigasi dengan adanya documentary collection ini. Jadi selain itu juga apabila menggunakan documentary collection ini sudah pasti untuk dari sisi dokumentasi untuk perusahaan sendiri juga akan lebih rapi Bapak Yohanes ya, karena menggunakan bank medianya dalam pengiriman dan penerimaan dokumen. Seperti itu Pak Yohanes, apakah cukup menjelaskan? Jadi Ya, ini ya, sedikit cukup ya ini, Pak. ini sedikit skemanya ya Pak Yohanes ya. Jadi yang membedakan dengan LC di sini setelah adanya kontrak, sales kontrak antara eksportir dan importir, barang dikirimkan. Nah, biasanya kalau metode transaksinya itu transfer, untuk dokumen-dokumennya kan akan direct langsung dikirimkan kepada importir ya Pak Yohanes ya. Nah, kalau untuk documentary collection ini setelah barang dikirimkan, dokumen-dokumennya itu dibawa eksportir ke Bank Sinarmas, dan nanti dari Bank Sinarmas lah yang akan mengirimkan dokumen kepada si importirnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Yohanes ya. Baik, bagaimana Pak Yohanes, atau masih ingin penjelasan lebih lanjut? Cukup ya Pak? Cukup ya Pak. Baik, selanjutnya di sini ada mohon maaf nih saya juga kalau salah ya. Ada Canberra ya. Ini Bapak atau Ibu, mohon maaf. Ada pertanyaan, apakah ada transaksi dengan Australia? Oke, ini maksudnya limit bank atau apa ya mungkin ya? Kalau misalnya, mungkin, iya, silakan Pak. Coba kita jawab secara general aja ya Pak Dharma ya. Jadi untuk saat ini sih kita belum ada ya Pak, Bu, untuk transaksi dengan Australia, tapi kita untuk AUD-nya kita lumayan aktif nostronya, dan untuk limit banks-nya mungkin kita harus cek kembali ya Bapak Ibu sekalian. Untuk RMA-nya juga mungkin kita ada 1 atau 2. Jadi apabila Bapak Ibu ada peluang untuk transaksi itu, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut dengan negara Australia tadi ya. Oke, Pak. Jadi tapi kalau secara historikal kita belum ada transaksi dengan Australia. Ya, artinya kita punya Nostro dan sudah ada RMA juga ya Pak ya. Betul Pak, betul. betul. Yang ada di lokasi di Australia Pak ya. Ya. Oke. Baik, Pak Tesar, berikutnya ada Pak Syarif Hidayat yang ingin bertanya, boleh dijelaskan terkait cash collateral Pak dan rinciannya untuk lebih detail. Sebentar ya Pak Dharma, itu sebelumnya ada dari Pak Yohanes juga ya? Oh iya, tadi terkait yang bayar LC ke... Jika buyer saya membayar LC ke saya, terus LC itu saya sampaikan ke Bank Sinarmas, nah fee-nya berapa persen dari pinjaman yang dikeluarkan? Bingung tadi lihat di layar. Jika buyer saya membayar LC ke saya. Oke Pak, ini berarti tergantung dari LC-nya sendiri Pak Yohanes. Jadi kalau seandainya LC-nya itu adalah LC usance, itu kita akan, apabila Bapak butuh pembiayaan di depannya Pak, jadi istilahnya kalau diskonto itu kan kita ngobrol tentang pembayaran dipercepat ya Pak Yohanes. Ya, misalnya Bapak dapat LC usance dari buyer,
Nah, LC usance-nya ini tenornya itu 60 hari. Jadi setelah 60 hari baru dibayarkan oleh si importir ini ya Pak. Jadi apabila Bapak tidak berkenan menunggu selama 60 hari, itu bisa diajukan untuk pembiayaan diskonto kepada Bank Sinarmas. Jadi untuk pembiayaan diskonto pada Bank Sinarmas itu akan diberikan pricing SOFR namanya Pak. Jadi pricing SOFR itu tergantung dari tenornya Pak. Jadi misalnya kalau seandainya tenornya SOFR-nya tenor 6 bulan itu adalah 3,5%, berarti kita akan charge Bapak 3,5% di muka dari jumlah nominal LC-nya dibagi 360 Pak. Jadi modelnya seperti itu. Kalau di sini kan kalau LC berarti ini Pak Yohanes, apabila Pak Yohanes menerima LC, berarti kan itu adalah bukti dari Bapak kepada Bapak bahwa Bapak akan menerima pembayaran ya Pak ya dengan jangka waktu tertentu, baik itu site ataupun itu LC usance yang berjangka ya Pak Yohanes ya. Jadi dari situlah kita baru bisa tahu nih Pak komisi atau yang dibebankan kepada Bapak apa saja apabila Bapak ingin mengambil pembiayaan dari bank limit tadi. Apabila Bapak tidak menggunakan bank limit financing akan dikenakan biaya collection biasa Pak. Jadi untuk pricing-nya, untuk tarif dan biayanya mungkin bisa kita kirimkan ya pada Ramaya ke rekan-rekan kontaineran ID ini untuk pricing, tarif dan biaya terkait produk trade finance kita mungkin ya. Jadi bisa jadi acuan juga Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Pak Yohanes apakah cukup menjelaskan Pak Yohanes atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Saya persilakan Pak Yohanes. Aku sih kurang ngerti ya kayak AdSense sama Usense itu Oke, masih. Pak, sebentar ya Pak, coba kita cari skema Saya yang belum pernah pakai LC sih. Oke Pak, jadi gini, untuk LC sendiri Pak, bisa kita lihat di sini ini transaksi LC site ya Pak ya. Jadi LC site itu konsepnya Pak, ketika Bapak sebagai eksportir menerima LC site, ketika barang sudah Bapak kirim, dokumen sudah Bapak presentasikan kepada bank dan dokumen tersebut dinyatakan sudah clean, comply, tidak ada masalah, itu Bapak berekspektasi harusnya dibayar langsung Pak. Seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini kalau kita lihat grand skemanya, ada eksportir dan importir, di sini ada seller dan eksportir. Jadi Pak Yohanes tim di kanan ya dengan kita Bank Sinarmas. Dari sales kontraknya kan itu Bapak terima ya, Bapak atur dengan importirnya. Dari situ berdasarkan sales kontrak ini, jadi ketika sales kontraknya sudah oke, jadi Pak Yohanes juga sudah menginfo kepada importir bahwa Pak Yohanes menggunakan Bank Sinarmas. Jadi nanti issuing bank atau banknya si importir ini akan menerbitkan poin nomor 2 Pak Yohanes, sarana Swift LC. Jadi dia akan menerbitkan LC kepada kita Bank Sinarmas, ditujukan kepada Pak Yohanes. Jadi nanti kita infokan ke Pak Yohanes bahwa Pak Yohanes menerima LC dari Bank Mizuho, misalnya ini banknya si importirnya adalah Bank Mizuho di Jepang ya Pak Yohanes. Jadi kita infokan. Nah di situ Pak. Jadi di sini ada 2 jenis LC, ada at site, ada usance Pak. Jadi kalau at site itu tadi seperti yang saya bilang, gampangnya gini Pak. Kalau site itu adalah dokumen ditukar dengan pembayaran. Ada dokumen, ada pembayaran Pak. Ada dokumen, ada uangnya gitu. Kalau usance, dokumennya itu ditukar dengan janji bayar Pak. Jadi kalau usance itu akan ada tenornya Pak, ada temponya. Jadi dia tidak langsung bayar saat itu. Jadi kalau site, Bapak langsung menerima pembayaran setelah presentasi dokumen. Gitu Pak Yohanes. Jadi kalau seandainya yang site ini, Pak Yohanes bisa lihat di sini, bentuknya adalah, kalau bisa dibilang ini Pak Yohanes, jadi kalau seandainya importirnya itu biasanya tidak memerlukan waktu untuk membayar LC atau likuiditas atau keuangannya importirnya bagus, jadi dia tidak akan meminta LC usance Pak Yohanes. Biasanya langsung saja, atau Pak Yohanes bisa request kepada
si importirnya ini maunya dibayar secara side. Berarti itu tandanya Pak Yohanes meminta si importir untuk langsung membayar ketika dokumen sudah comply dan sudah diberikan kepada si importir, itu langsung dibayar. Jadi nanti Bank Mizuho ini akan memberikan dokumen kepada si importir setelah mereka melakukan pembayaran, Pak Yohanes. Jadi mereka bayar dulu, baru bisa ambil dokumen, baru bisa dikirim, ya, baru bisa mereka klaim barang dari pelabuhan. Jadi gitu Pak Yohanes. Jadi kalau itu adalah LC side ya Pak Yohanes ya. Jadi kalau untuk LC usance, skemanya sama, beranjak dari sales kontrak, Pak Yohanes kirimkan dokumen ke Bank Sinarmas presentasikan dokumen-dokumen yang Pak Yohanes berikan. Nah, ketika Bank Mizuho dan importir sudah setuju dokumen tersebut sesuai syarat dalam LC, disitulah baru kalau tadi side langsung dibayar ya Pak Yohanes ya. Nah, kalau untuk yang usance ini akan dikirimkan nomor 8, Pak Yohanes, Swift Acceptance. Itu adalah janji bayar dari banknya si importir ini, Pak Yohanes. Jadi setelah ini berarti ada tenor, Pak Yohanes. Biasanya disebutkan Pak Yohanes akan dibayar 60-120 hari ke depan. Gitu Pak Yohanes. Jadi kalau Pak Yohanes tidak ingin menggunakan fasilitas bank financing kita diskonto, berarti itu Pak Yohanes akan menunggu 120 hari ke depan, Pak Yohanes. Nah, tapi kalau Pak Yohanes rasa dari likuiditas dan dari kebutuhan untuk operasional Pak Yohanes tidak bisa menunggu, dari cycle usaha Pak Yohanes tidak bisa menunggu selama 120 hari, nah di sini kita tawarkan bank limit diskonto ya Pak Yohanes ya. Jadi Pak Yohanes nggak perlu ada fasilitas kredit, yang penting akseptasinya ini dan Pak Yohanes menerbitkan surat permohonan untuk dibiayai. Jadi kita bisa kasih fasilitas bank limit financing diskonto untuk LC users Pak Yohanes ini. Jadi Pak Yohanes nggak usah tunggu 120 hari, bisa kita cairkan di hari yang sama Pak Yohanes memberikan pengajuan Pak Yohanes. Jadi ini bentuk dari support kita ya Pak Yohanes, karena terkadang di lapangan itu untuk eksportir sendiri kadang-kadang tidak ada pilihan Pak Yohanes ya. Misalnya Pak Yohanes bertransaksi dengan company-company besar yang memaksakan maunya pembayaran menggunakan usance 180 hari, terima atau enggak gitu kan. Nah inilah kita coba memediasi, jadi kita kasih win-win solution-nya juga ya Pak Yohanes, dengan catatan kalau untuk transaksi diskonto ini akan kita di depan. Jadi misalnya Pak Yohanes punya LC 100.000 US dollar. Apabila Pak Yohanes tidak mau menunggu 180 hari, maka kita bisa kasih pembiayaan di depan 100.000 US dollar itu kita kurangi sovereign rate. Jadi misalnya 100.000 US dollar, sovereign rate-nya itu adalah 4%. Berarti asumsi aja ya Pak ya. Asumsi berarti 96.000 langsung kita cairkan di hari itu juga. Jadi Pak Yohanes tidak perlu menunggu 180 hari ke depan. Seperti itu Pak Yohanes. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Terus yang ya. outside itu ya. Bingung. Jadi misalkan ya, boleh. LC. Nah, itu biar saya ada dana gitu dulu di awal itu tuh yang usance ya, bukan yang kalau apakah yang outside tuh juga gitu juga? Sorry Pak, jadi kalau kita ngomong negosiasi dan diskonto menggunakan bank limit itu larinya itu post export financing. Jadi setelah barang sudah dikirim ya Pak Yohanes ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Kita ngobrolnya kita bagi jadi dua. Apabila untuk ini kita ngobrolinnya tentang post export financing ini. Jadi barang sudah dikirim, dokumen sudah dikirim ya Pak Yohanes ya. Nah kalau yang Pak Yohanes maksud adalah berarti Pak Yohanes ekspektasinya barang belum dikirim. Oke, berarti itu jatuhnya adalah modal kerja Pak Yohanes. Jadi itu pengajuannya bukan di transaksi post export ini. Jadi itu larinya ke arah modal kerja Pak Yohanes. Jadi pre-export financing judulnya Pak Yohanes. Jadi berarti kalau saya boleh asumsikan Pak Yohanes maksudnya itu adalah berdasarkan LC yang akan diterbitkan ini ya Pak Yohanes ya, berdasarkan order ini ya Bapak membutuhkan modal kerja. Itu kalau untuk itu dari sisi saya di FI itu tidak memiliki kewenangan ya Pak Yohanes ya untuk membahas itu. Nanti mungkin akan dibantu oleh rekan saya Ibu Jayanti karena ini termasuk ke dalam fasilitas kredit gitu Pak Yohanes.
Jadi kalau untuk modal kerja larinya ke fasilitas kredit. Nah, dan untuk pertanyaan dari Pak Syarif juga terkait kolateral dan pertanyaan dari Pak Andika juga ya untuk pre-export financing ini. Oh iya, kalau untuk Pak Andika, untuk pre-export financing tidak bisa menggunakan bank limit, Pak. Karena kalau untuk pre-export financing itu di Bank Sinarmas melekat kepada fasilitas kredit. Jadi kita tidak bisa menggunakan bank limit karena untuk pre-export financing itu kita belum menerima LC-nya, Pak Andika. Jadi kalau seandainya kita belum terima LC-nya, kita belum terima akseptasinya, berarti kita tidak bisa menganggap resiko itu sebagai resiko bank. Jadi kalau seandainya untuk pre-export financing, itu masuknya ke fasilitas kredit. Tidak bisa menggunakan bank limit ya Pak Andika ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Yohanes terkait pre-export financing dan kolateralnya ini mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Bu Jayanti ya. Ya mungkin saya persilakan Bu Jayanti, singkat saja Bu, karena memang ini sesinya akan sebentar lagi, karena kita hanya sekitar 1 atau 2 menit lagi Bu ya. Kita akan lanjutkan nanti dengan penjelasan dari Treasury, karena ini memang sesinya khusus nantinya ini terkait dengan terkait dengan ekspor ya. Nah nanti terkait dengan kas kolateral, mungkin nanti kita akan bikin sesi lanjutan saja mungkin ya Pak Frans ya. Tapi mungkin dari Bu Jayanti kira-kira ada kasih boleh sedikit bayangan Bu penjelasannya Bu. Iya, baik, siang ya Pak. Kalau untuk fasilitas modal kerja itu kami akan melakukan assessment terhadap perusahaan Bapak atas kebutuhan modal kerja ini untuk apa dan seberapa besar Pak. Jadi kalau untuk jaminan sendiri besarannya seberapa besar itu nanti kita akan lihat lagi kondisi perusahaan dan kebutuhannya ya Pak. Jadi di sini saya juga tidak bisa menginformasikan secara langsung besaran harus berapa persen atau nominal berapa atau detail pricing-nya bagaimana, karena balik lagi ke kondisi perusahaan masing-masing, Pak. Jadi kita assess-nya tetap per perusahaan yang akan mengajukan kebutuhan modal kerja. Itu aja yang bisa saya infokan ya, Pak ya. Ya, maksudnya berarti jaminan LC-nya nggak bisa dipakai itu ya? Jaminan LC bisa akan jatuhnya nanti jadi fasilitas standby LC, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah pegang LC kan ini ya Pak ya? Calon buyer saya tuh mau bayar pakai LC. Nah, kan saya tuh butuh dana di awal gitu. Iya, itu kan nanti uangnya belum cair kan masih masih dalam bentuk LC itu maksud saya. Iya, berarti Bapak ini sudah pegang LC kan ya Pak ya? Iya. Cuman barangnya belum baru diproduksi, belum dikirim. Nah, itu bisa enggak gitu. Dapat pendanaan seperti itu. Kita bisa assess apabila jaminannya LC, tapi LC-nya harus yang sudah confirm, Pak. Harus sudah apa? Harus sudah confirm, sudah accept, Pak. Ya. Iya, karena kalau LC-nya, kalau LC-nya masih open, itu kita nggak bisa accept itu sebagai jaminan ya Pak, kecuali memang sudah di-accept. Iya, taunya dari mana juga ya udah dikonfirm hotel. Oh, ketika Bapak terima LC, mungkin dari Pak Tezer bisa coba bantu jelasin Pak, kalau untuk LC yang accept confirm itu bagaimana kondisinya Pak? Oke Bu Jayanti, iya jadi Pak Yohanes maksud dari Bu Jayanti ini mungkin di Bank Sinarmas sendiri, jadi LC-nya itu harus sudah terbit dulu Pak Yohanes, jadi sudah ada info dari bank penerbitnya masuk ke Bank Sinarmas. Jadi ada 2 cara, ada yang via akseptasi, jadi sudah ada janji bayarnya, atau yang kedua
dengan confirm itu sebenarnya itu tambahan lagi sih Pak Yohanes, jadi sudah dijaminkan juga oleh bank lain gitu loh. Jadi kalau bisa saya sederhanakan Pak Yohanes ya, dari Ibu Jayanti tadi, untuk LC ini sendiri sebenarnya tidak bisa dijadikan jaminan inti Pak Yohanes. Jadi kalau untuk mendapatkan modal kerja, jadi sebelum untuk Bapak mengirim barang atau mengolah barangnya tersebut, mengolah yang akan dikirim itu tidak bisa dijadikan jaminan single gitu Pak, jaminan tunggal gitu tidak bisa. Jadi LC-nya ini harus tetap ada jaminan cash collateral atau fixed asset tadi Pak Yohanes. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Yohanes. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, Pak Tesar, karena kita ada satu lagi Pak Wisnu yang akan presentasi. Ini untuk yang pre-export financing under LC, apakah bisa menggunakan bank limit Pak? Dari Pak Andika Pratama. Sudah saya jawab tadi Sudah Pak ya, Dharma, Pak, ya? untuk kita belum bisa untuk menggunakan bank limit ya, untuk dari transaksi pre-export financing kita belum bisa menggunakan bank limit karena resikonya itu untuk pre-export financing kita melihat resikonya itu adalah resiko debitur. Jadi karena pre-export financing itu terjadi sebelum LC diakseptasi atau LC sudah diterbitkan dan dikonfirm oleh issuing bank-nya. Jadi untuk pre-export financing under LC tidak bisa menggunakan bank limit. Jadi masih melekat kepada fasilitas kredit di Bank Sinarmas. Seperti itu Pak Dharma. Oke, baik Pak Tesar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau misalnya ada ingin lanjutan lagi diskusi, kita akan buka ya Bapak Ibu. Next kita akan ajak tim kita yang langsung via call nanti atau via Zoom masing-masing dari Bapak Ibu semuanya yang ingin melanjutkan diskusi ya di next day-nya, mungkin besok atau lusa. Kita tidak menutup kemungkinan bisnisnya nantinya juga kita bisa bantu ya Bapak Ibu terkait dengan LC dan SKBDN-nya. Nah, berikutnya kami persilahkan untuk presentasi berikutnya dari Bapak Wisnu terkait dengan foreign exchange ya, valuta asing yang mungkin juga related juga terkait dengan transaksi trade finance. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Dharma, Bu Marcel dan rekan-rekan semua. Izin saya share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan ya Pak? Oke, sudah. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Wisnu. Dari Treasury langsung, dari dealing room kantor pusat Bank Sinarmas. Posisi kami Treasury ada di Tamrin di sebelah kedutaan Prancis, langsung dari dealing room pusat. Pada sore hari ini saya diminta tolong dari tempat Pak Dharma untuk coba sedikit menyampaikan yang tadi Pak Tesar sudah di bagian dari FI atau dari trade finance. Mungkin saya ada sedikit tambahan mungkin yang relate juga dengan Bapak Ibu untuk kebutuhan ekspor, yaitu dari forex exchange itu sendiri. Mungkin nanti saya akan coba share produk apa sih yang ada di Treasury secara singkat. Nanti mungkin pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan aja atau nanti di akhir sesi bisa kita lebih dalami lagi. Oke, yang pertama, kenapa sih dealing forex dengan Bank Sinarmas? Oke, Bank Sinarmas sendiri sebenarnya sudah ada lebih dari 350 cabang. Semuanya ini sudah online dengan FX price atau falas. Jadi Bapak Ibu mau posisinya dimanapun, kami sudah bisa bertransaksi di semua kantor cabang sampai kantor kas, semua sudah online, sudah lebih dari 350 dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang kami yakini cukup kompetitif dengan real time harga yang cukup ya bisa dibilang dengan bank-bank tetangga kami cukup kompetitif lah. Yang kedua, kami memiliki fleksibilitas dalam konversi FX, hanya dengan minimal ekuivalen USD 5.000 aja, itu sudah mendapatkan best price dari kami.
apalagi nanti mungkin langsung kita touch langsung dari treasury gitu. Dan untuk berikutnya mungkin kami juga akan memberikan market update maupun FX news sebagai tambahan buat Bapak Ibu jika ada kebutuhan untuk konversi atau kemungkinan ini kan ekspor semua, jadi kemungkinan ada incoming, terus kapan sih mau jual incoming tersebut dikonversi ke rupiah dan sebaliknya, mungkin kami bisa berikan market update dan FX news setiap pagi, setiap harinya langsung dari dealing room kami. Oke. Ini untuk mata uang sendiri dari Bank Sinarmas sebenarnya cukup komplit. Kami ada pair terhadap rupiah, ada pair juga terhadap dolar, ada multi currency, serta kami juga ada currency dengan yang baru yaitu non USD untuk trading. Untuk pair currency yang rupiah ini kita seperti yang tertera di gambar ada sekitar 8 atau 9. Ini semua bisa ditransaksikan di kami. Untuk ADR pair dan USD pair ini bisa untuk incoming maupun untuk outgoing. Jadi Bapak Ibu kalau ada incoming dengan pair tersebut bisa langsung dikonversi kita, maupun nanti untuk kebutuhan titi remittance keluar itu juga bisa. Sedangkan untuk yang multi currency sendiri ini memang khusus karena ini mata uang yang eksotik yang jarang dimiliki oleh bank. Jadi kita kerjasama sama pihak ketiga, tapi untuk yang multi currency ini kita tidak bisa incoming, tidak bisa ada uang masuk ke kami. Kami hanya bantu untuk titi remittance-nya aja ke negara-negara eksotik tersebut. Sedangkan yang paling kanan itu adalah produk kami yang terbaru untuk trading, untuk mungkin Bapak Ibu yang biasa trading falas tetapi non USD kami juga bisa bantu. Kami sudah ada 6 dan tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas untuk cross currency non USD tersebut. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh langsung ditanyakan atau di chat di kolom komen, nanti mungkin langsung saya bisa jawab. Oke, ini tabungan kita yang ada di Bank Sinarmas cukup lengkap yang tadi saya sebutkan di awal. Untuk TT kita ada sekitar 8 mata uang dari USD hingga New Zealand. Terus untuk banknote-nya sendiri, sebentar sih. Untuk banknote-nya kita juga cukup lengkap ya untuk bank kita, Bank Sinarmas. Cuma memang hanya New Zealand dollar yang kita tidak punya karena memang ini tergolong susah untuk mendapatkannya. Untuk saving dan giro bisa dilihat, untuk saving itu kita hanya yen sama Hong Kong yang belum ada, sedangkan untuk euro itu Hong Kong dan New Zealand. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada kebutuhan transaksi TT atau banknote karena memang sekarang penerbangan sudah dibuka, bisa ke luar negeri, mungkin bisa informasikan ke kita untuk ketersediaan banknote kita gitu. Untuk yang paling sering ditransaksikan itu kalau untuk TT itu kita biasanya adalah US dollar, terus Singapura, China Yuan, dan Euro. Sedangkan untuk banknote-nya kita memang lebih banyak di USD dan Singapura. Gitu. Tapi yang sesuai yang tertera di halaman ini, hampir semua banknote kita ready. Tapi nanti kita akan koordinasi ke masing-masing cabang di tempat mana Bapak Ibu yang ingin beli banknote tersebut. Gitu. Oke, mungkin seperti penjelasan Pak Tesar sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan transaksi yang tadi trade finance. Mungkin dengan kebutuhan falas juga sudah familiar. Mungkin di sini saya sedikit jelaskan. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin banyak transaksinya itu yang today, yaitu ketika deal hari ini, maka semua transaksi harus di-settle hari ini. Itu kita disebutnya dengan FX today. Ini yang paling banyak. Dan mayoritas di Bank Sinarmas 90% adalah transaksi today. Jadi deal hari ini, settle semua dokumennya di hari ini gitu. Sedangkan FX Tom itu H+1 kerja. Jadi deal hari ini nanti settlementnya untuk dokumennya, untuk debit kreditnya di rekening itu dilakukan di H+1 kerja. Sedangkan spot itu untuk di H+2. Nah kalau di luar H+2 itu kita sebut dengan namanya forward, yaitu minimal lebih dari 2 hari dengan kontrak yang biasanya adalah 1 tahun gitu.
Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan aja untuk bapak-bapak yang ekspor, mungkin kan di sini ada, mungkin kenal ya dengan nilai arti hedging ya atau lindung nilai ya. Di sini Bank Sinarmas juga memberikan fasilitas tersebut untuk hedging. Kita di sini hedgingnya itu dengan FX forward, kita masih plan vanilla. Biasanya kontraknya itu dengan fasilitas yang ada kita bisa dealing di 1 sampai 1 tahun ke depan. Cuma kalau untuk FX forward itu market yang liquid saat ini adalah di bawah 3 bulan. Itu market yang liquid, semakin panjang tenornya biasanya semakin susah untuk kita cover market. Nah, rekan-rekan semua berarti kan kalau untuk eksportir sendiri sih kan berharap ya untuk mata uang ke depannya tidak turun gitu kan ya. Jadi berharapnya naik terus. Karena itu ketika dirasa mata uang ke depannya itu akan turun, maka kita memfasilitasi dengan hedging. Jadi hedging di sini bukan untuk trading, tapi untuk lindung nilai, untuk memastikan kelangsungan arus kas dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hedging itu kita sudah tidak khawatir lagi rate ke depannya itu akan turun atau naik karena kita sudah ikat di kontrak di awal. Gitu. Mungkin saya sedikit jelaskan aja untuk hedging itu. Kebetulan di sini adalah eksportir semua, jadi mungkin kalau saya ambil contoh misalnya kalau Bapak Ibu jual di hari ini, kebetulan saya pakai bulan Februari. Kalau Bapak Ibu jual di hari ini, mungkin kita today itu di Bank Sinarmas akan terima di 14.700 gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau jual di harga spot atau 2 hari kerja, kita terimanya di 14.702. Sedangkan kalau Ibu tanya atau Bapak Ibu mau tanya harga jual kita sekarang di tanggal 23 Maret, bisa nggak sih? Kita bisa. Itu ada rumusnya tersendiri. Kita sudah pakai sistem. Kalau kita sudah pakai sistem di sini, kita sudah lihat di layar, itu harganya di 14.716. 16 poin itulah yang kita sebut dengan swap point. Jadi swap point itu adalah perbandingan antara interest rate di negara yang diperdagangkan. Kebetulan ini adalah US rupiah, maka itu adalah perbandingan antara suku bunga di Amerika dengan suku bunga di Indonesia. Jadi ada gap 16 poin. Jadi sifatnya swap point itu adalah selalu menambah. Jadi kalau pihak importir pun kalau mau beli dolar berharap dolarnya itu tidak naik untuk di lock depannya, berarti yang importir juga sifatnya adalah menambah, jadi semakin mahal. Makanya kenapa FX forward ini bagus buat nasabah-nasabah yang eksportir, karena lebih baik jual di forward dibandingin jual di today gitu. Kalau memang pembayaran atau penerimaan income-nya tuh sudah pasti gitu. Karena kita biasanya di bank itu butuh tanggal pasti kapan kita dealing untuk forward-nya gitu. Jadi sifatnya swap point adalah selalu menambah. Jadi ini satu keuntungan buat rekan-rekan yang sifatnya eksportir. Oke, sedangkan ini di sini ada juga beberapa produk treasury ya dari kami. Itu kami ada namanya ODA, itu overnight dealing automated. Ini kami prioritaskan sebenarnya untuk nasabah perseorangan untuk trading di malam hari gitu. Jadi biasanya kalau market di Indonesia itu untuk saat ini BI belum merubah, dari jam 8.30 sampai jam 15 itu kita bisa trading. Cuma lebih dari itu market kita closing, tapi hanya untuk yang rupiah. Kalau untuk yang terhadap dolar kita masih bisa trading dengan bank, itu kita bantu dengan sistemnya namanya ODA atau order titip beli atau titip jual. Tapi hanya dolar terhadap G7 currency ataupun sebaliknya. Kalau terhadap rupiah kita tidak bisa, karena rupiah diperdagangkan hanya pada saat jam itu buka aja, jam operasional bank buka. Yaitu dari jam 8.30 sampai jam 15 hingga saat ini belum ada perubahan. Yang kedua di NDF. Di NDF ini sebenarnya isinya sama dengan forward.
Cuma kalau forward itu adalah perpindahan dananya full movement, sedangkan di NDF ini untuk pembayarannya itu hanya selisih aja, selisih kurs hasil perkiraan gitu. Tapi dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah. Tuh. Cuma Bapak Ibu yang mau bertransaksi di NDF, kami sarankan kalau baru pertama kali lebih baik dengan transaksi forward yang lebih familiar terlebih dahulu. Karena untuk di NDF sendiri mungkin kalau kita ada kesempatan mungkin ada sesi yang lebih detailnya lagi. Terus produknya kita yang terakhir itu namanya DOC atau Deposit on Call. Ini kita dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar gitu. Dari 1 hari sampai maksimum 1 bulan itu kita bisa namanya DOC di Treasury. Karena ini produk Treasury, makanya menentukan kursnya dari Treasury. Untuk rupiah itu minimum 1 miliar dan untuk dolar 50.000. Ini cukup murah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang biasanya ada uang nganggur, terus biasanya didepositoin ke bank berjangka, itu biasanya kan fix ya 1 bulan, 2 bulan, sedangkan ini kita breakable Bu atau Bapak, jadi bisa 3 hari aja, bisa 5 hari aja, jadi bisa di cut di tengah hari, jadi nggak harus berjangka, bisa range-nya dari 1 sampai di bawah 1 bulan, karena kita memang jangka pendek untuk DOC-nya hanya di bawah 1 bulan. Oke, terus saya lanjut sedikit. Oke, mungkin ini sedikit gambaran besar yang tadi saya jelaskan. Untuk transaksi today itu kita bisa semua all pair currency maupun multi currency. Untuk spot, forward, di NDF itu kami butuh FX line. FX line ini gratis. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk FX line atau transaksi di luar today, itu bisa hubungin ke marketing, nanti mungkin akan dibantu dari tim Pak Dharma untuk setting FX line. Ini FX line sekarang ini kita lebih simple, harusnya sih 2 minggu langsung beres sih ini kalau dokumen-dokumennya sudah lengkap. Terus untuk ODA itu sendiri kita hanya bisa USD terhadap G7 currency maupun sebaliknya. Oke, kenapa sih hedging dengan Bank Sinarmas atau melakukan transaksi lindung nilai atau forward dengan kita? Yang pertama, yang pasti memastikan arus kas perusahaan lebih terjamin karena tidak perlu takut harga naik atau turun karena sudah kita ikat kontrak. Terus yang kedua, yang melindungi dari volatilitas harga, di mana saat ini bisa dibilang pergerakan terutama US rupiah juga bisa dibilang agak liar karena memang masih base currency di USD-nya masih banyak fluktuatif. Terus kita fleksibel tenor dari 1 hari sampai 12 bulan sesuai kontrak. Oke, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat FX line? Seperti yang tadi bilang, membutuhkan agreement with Bank Sinarmas itu forex line itu antar nasabah dengan Bank Sinarmas, terus tetap menggunakan underlying sesuai dengan ketentuan threshold yang dibutuhkan, dan volume minimumnya cukup murah, itu hanya dengan USD 50.000 kita sudah bisa melakukan hedging di Bank Sinarmas. Oke, ini yang terakhir dari saya buat rekan-rekan. Mungkin ada yang menanya nostro kita apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada nanti yang incoming dalam bentuk US dollar, dalam bentuk euro dan sebagainya. Ini beberapa nostro yang ada di kami. USD kita biasanya pakai BOA, Dutch Bank maupun Stanchart. Sedangkan yang di dalam negeri kita menggunakan BCA dan Mandiri. Jadi kalau ada kebutuhan buat transfer antar bank lokal, mungkin lebih cepat menggunakan BCA dan Mandiri. Euro kita punya Dutch Bank Banco, sampai di Singapura kita punya UOB dan OCBC, sedangkan Aussie dan New Zealand kita punya CMB. Untuk China Yuan kita bisa BOC Jakarta, BOC Shanghai, dan ICBC. Mungkin itu penjelasan sedikit dari treasury produk untuk falas.
Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sekarang atau boleh dicatat nomor-nomor kami yang ada di sini. Untuk kedepannya mungkin besar harapan kami bisa bantu kerjasama dengan perusahaan Bapak Ibu, jadi mungkin dapat langsung kami handle dari sisi treasury-nya. Baik. Mungkin demikian Pak Dharma. Terima kasih dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Baik Bapak Ibu semuanya, kami membuka kembali untuk tanya jawabnya dan kami welcome untuk langsung kita buka open mic terkait misalnya tadi yang ada ingin bertanya lagi terkait dengan trade, monggo ini mumpung ada waktu kita coba lagi buka lagi pertanyaan ataupun misalnya terkait dengan treasury, forex, terkait dengan forex mungkin nanti dengan Pak Wisnu juga mungkin juga bisa akan membantu langsung. Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Oke, mungkin dari Pak Yohanes, tadi mungkin ada lagi Pak yang ingin ditanyakan Pak terkait dengan trade-nya Pak. Atau Pak Syarif. Ya, silakan Pak Syarif. Langsung saja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dharma. Mungkin bukan pertanyaan sih Pak, tapi melanjutkan mungkin kerjasama ke yang lebih dalam lagi, mungkin suatu saat atau ke depan ada salah satu dari anggota Kontainer ID yang mungkin nanti bisa dibina oleh Sinarmas yang nanti mungkin dapat akses permodalan pre-ekspor ya, pre-shipment. Jadi ya mungkin bisa didiskusikan gitu Pak. Jadi barangkali ada program seperti itu, kita sangat terbantu, merasa terbantu jika memang ada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarif atas masukannya. Mungkin nanti kita coba discuss dengan di Surabaya ada Bu Maike ya. Ada Bu Maike, kemudian nanti dengan Pak Fran juga bisa berkolaborasi terkait program-program apa Pak nantinya yang mungkin cocok dengan teman-teman dari asosiasi yang memang kebutuhannya lebih fokusnya ke ekspor ya Bapak Ibu semuanya ya. Nanti izin mungkin dari Pak Frans mungkin bisa mengarahkan juga Pak kira-kira produk apa yang cocok untuk teman-teman di sana ya Pak. Baik, dari Bapak Ibu semuanya kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan untuk sore hari ini. Bagaimana Pak Frans? Oke, baik, terima kasih Pak Dharma. Ya cukup ya Pak ya. Ya mungkin saya kembalikan Pak Frans ya Pak. Silakan Pak. Oke, thank you Pak. Pak Syarif yang sering saya panggil Mas Ari, kemudian dengan teman-teman Kontainer ID, kemudian dengan tim dari Bang Sinarmas, saya ucapkan terima kasih juga buat waktunya sudah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang dipresentasikan, khususnya mengenai masalah LC, baik itu yang sifatnya negotiable ataupun diskonto, mungkin kedepannya bisa kita buat kerjasama lanjutan lagi. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, bisa dikontak di nomor-nomor yang sudah diinformasikan tadi, Mas Ari, atau juga bisa menghubungi Bu Meike nanti. Bu Meike nomor teleponnya juga saya udah kasihkan ke Mas Ari, kemudian kemarin Bu Meike udah hubungi Mas Ari juga. Kemudian nanti juga bisa ke saya juga, kita bisa berkolaborasi lah di sini, kita bisa bersinergi agar kerjasama ini ke depannya bisa kita wujudkan. Itu aja sih dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Ari dan terima kasih buat Bapak Ibu semua dari tim Bank Sinarmas Pusat. Thank you. Baik, terima kasih Pak Frans. Ibu Marcel, apakah ada ingin sepatah dua kata Bu untuk menutup acara hari ini? Oke. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Bank Sinarmas ya, khususnya bagian produk, di mana situ ada tadi
trade finance dan forex. Kalau dari kita pada prinsipnya nanti kita koordinasikan aja dengan Pak Syarif ya tadi ya. Intinya setiap kali ada kebutuhan daripada eksportir, infokan saja di kita kebutuhannya seperti apa, disampaikan ke tim yang terkait ya. Nanti kita akan support sebisa yang kita akan lakukan. Intinya kita Bank Sinarmas ini tidak sampai cukup sampai di presentasi sosialisasi ini. Pasti saya berharap kita bisa terjun langsung bergandeng tangan ya dengan eksportir yang ada di areanya Surabaya atau mungkin di areanya Jawa ya, untuk kita bisa memberikan support apa sih yang kita bisa kasih kepada eksportirnya kita gitu. Mungkin itu aja Frans. Thank you Frans. Thank you Bu, thank you. Baik, Bu Marcel, Pak Frans, Pak Syarif, dan rekan-rekan semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara untuk hari ini. Terima kasih kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Dan seperti yang tadi yang Ibu Marcel informasikan, kami sangat welcome Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjut ya. Karena terkait mungkin LC ini tidak berhenti sampai di sini. Diskusinya mungkin kita akan diskusi lebih lanjut lagi untuk lebih detail. Dan mungkin terkait dengan forex juga, kalau melihat kondisi pasar saat ini memang agak volatile juga, sepertinya perlu diskusi lebih lanjut ya, karena terkait dengan ekspor pastinya kita ingin kita punya devisa, kita punya income juga supaya terjaga, itu supaya lebih baik itu kita hedging ya, atau seperti yang tadi Pak Wisnu bilang, dilindungi nilai supaya angkanya tidak turun apabila misalnya pada saat maturity tidak kita lakukan hedging dengan baik. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup acara untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Salam sehat selalu untuk kita. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore.